Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Aksi solidaritas untuk Dr. Dewa Ayu Sasyari Prawani tidak hanya terjadi di daerah. Di Jakarta, aksi solidaritas untuk dokter asal Bali tersebut juga dilakukan puluhan dokter di depan gedung Lembaga Ikatan Dokter Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat. Mereka meminta IDI memberikan bantuan hukum kepada Dr. Ayu yang dinyatakan bersalah melakukan malpraktek oleh Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan Dr. Dewa Ayu Sasyari Prawani bersalah telah melakukan malpraktik dan divonis dengan hukuman 10 bulan penjara, membuat puluhan dokter spesialis yang mengatasnamakan Aliansi Dokter Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Lembaga Ikatan Dokter Indonesia IDI Menteng, Jakarta Pusat. Dalam aksinya mereka menuntut pembebasan dokter kandungan tersebut. Dalam aksinya, massa juga menolak segala bentuk diskriminasi terhadap profesi dokter dan mengancam akan melakukan aksi mogok kerja jika pemerintah tidak membebaskan Dr. Ayu dan memenuhi segala bentuk tuntutan mereka. Agar persoalan ini tidak menjadi kronis. Kalau misalkan persoalan ini menjadi kronis, ya bayangkan kalau teman-teman sejawat semuanya melakukan aksi mogok, dan itu tentu tidak baik. Gitu, satu hari tidak praktek, semua kandungan berhenti stop, lagi-lagi masyarakat. Nah, kita menyayangkan dan kita menolak aksi kriminalitas ya, bukan kita stop kriminalitas. Kalau stop itu kan konteksnya berarti masih berlangsung. Nah, tapi kita menolak dengan tegas. Bahwasanya kenapa kami menolak, dokter itu kan ada mekanisme sumpah juga. Jadi bukan pun kami juga suci, tidak. Tapi dengan sumpah itu menjadi sebuah ikatan kebatinian ya, sesama manusia, memang untuk kita berjuang untuk masyarakat banyak. Selain berorasi, massa juga melakukan aksi teatrikal sebagai bentuk diskriminasi yang dilakukan pemerintah terhadap profesi dokter. Dr. Ayu bersama dua rekannya yang dituduh melakukan malpraktik terhadap seorang pasien bernama Julia Francisca pada 2010 lalu akhirnya diproses secara hukum di Pengadilan Negeri Manado. Pengadilan Negeri Manado menyatakan Dr. Ayu dan dua rekannya tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuntutan. Namun ketidakpuasan atas keputusan hakim, Kejaksaan Negeri Manado melakukan kasasi ke MA dan hasilnya ketiga dokter tersebut dinyatakan bersalah. Namun baru Dr. Ayu yang sudah dilakukan eksekusi dan kini Dr. Ayu sedang menjalani masa tahanannya di Rutan Malendeng, Manado, Sulawesi Utara. Dari Jakarta, Sumantri melaporkan. Eksekusi sebuah rumah di Jalan Kerung-Kerung, Makassar yang luasnya mencapai 210 meter persegi Rabu siang diwarnai kericuhan. Penghuni rumah yang menolak tempat tinggalnya dieksekusi mengamuk. Aparat kepolisian dari Polrestabes Makassar ini menenangkan penghuni rumah yang mengamuk saat rumahnya dieksekusi. Penghuni rumah yang merupakan keluarga dari Rencong, pihak tergugat tidak menerima perlakuan dari pihak buruh jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang membanting barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut. Melihat barang-barangnya dibanting, penghuni rumah langsung mengamuk dan sempat mencederai petugas. Beruntung aksi mengamuknya ini tidak berlangsung lama karena aparat kepolisian langsung menenangkan penghuni rumah. Sengketa rumah tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2000 antara pihak penggugat Ong Son Ju dengan Rencong yang merupakan pihak tergugat. Dalam sengketa ini pihak penggugat Ong Son Ju memenangkan perkara ini melalui putusan Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2001. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Asri melaporkan. Sempat menjadi penyebab bentrokan antar ormas Islam dan petugas kepolisian beberapa waktu lalu, gedung parkir sebuah pusat perbelanjaan di Medan, Sumatera Utara, Rabu siang akhirnya dirubuhkan. Gedung ini juga diduga menyalahi izin pendirian bangunan. Gedung parkir pusat perbelanjaan yang berada di Jalan Mongonsi di Medan, Sumatera Utara ini akhirnya dirubuhkan oleh petugas tata ruang dan tata bangunan Kota Medan setelah terbukti menyalahi izin pendirian bangunan. Gedung berlantai 5 yang sempat menjadi pemicu bentrokan antar ormas Islam dan petugas kepolisian beberapa waktu lalu ini rencananya hanya akan dirubuhkan pada bagian sisi kiri bangunan.
karena dari seluruh dokumen yang dimiliki oleh pemilik bangunan hanya bagian sisi kiri bangunan yang menyalahi aturan. Selain menyalahi aturan, dirubuhkannya bagian sisi kiri bangunan ini juga tidak terlepas dari insiden bentrokan antar ormas Islam dan petugas kepolisian yang bermula dari penolakan puluhan massa yang tergabung dalam berbagai ormas Islam yang menolak keberadaan gedung parkir pusat perbelanjaan tersebut. Sejumlah ormas Islam menilai keberadaan gedung parkir tersebut akan sangat mengganggu kenyamanan umat Islam saat beribadah, karena banyaknya kendaraan yang lalu lalang di samping masjid. Meskipun bagian sisi kiri bangunan telah dirubuhkan, namun dikabarkan sejumlah ormas Islam yang menolak keberadaan gedung parkir ini berencana akan melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut perubuhan bangunan secara menyeluruh. Dari Medan, Sumatera Utara, Ferry Irawan melaporkan. Ya, jam beranjak dulu pemirsa. Di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi. Tetaplah bersama kami.